Fang Han dan sosok misterius itu saling bertanya. Fang Han bertanya, sosok misterius itu menjawab. Jawaban untuk setiap kalimatnya sangat mendalam, dan mengarah pada pemahaman transformasi spiritual dalam pikiran. Fang Han terus berkultivasi, tidak tahu berlalunya bulan dan tahun. 10 tahun terakhir ini dia benar-benar bekerja keras dalam latihan tertutup, kultivasinya juga berkembang pesat. Meskipun ia masih belum menerobos ke alam surga dan manusia, tetapi kekuatan gaib 4 kali lipat yin dan yang telah diolah dengan sempurna. Gangkinya bergerak sesuka hati, dapat berubah menjadi semua jenis binatang buas. Fang Han melepaskan ki kaisar kayunya, menembus ke seluruh aula, seperti seorang pelukis hebat yang menggambar sebuah sketsa dalam pemandangan musim semi yang indah. Penyihir berkata, dalam 10 tahun, kamu dapat mengolah tingkat keempat alam yin yang ke tingkat seperti itu, ini sangat langka. Kata Fang Xiaolin melihat transformasi Fang Han, dan sosok misterius itu mengaguminya dengan jelas. Sayangnya, jika aku berada di dunia luar, mungkin aku tidak akan dapat mencapai ranah ini setelah 10 tahun berkultivasi. Tampaknya retorika saya menantang Hua Tiandu dalam 10 tahun memang tidak dapat diandalkan. Ujar Fang Han menghela nafas. Pada dekade ini, ia juga sepenuhnya telah memahami Kaisar King Muanggong secara menyeluruh, karena ada guru yang baik dan misterius, yang menjawab semua jenis pertanyaan sulit untuknya. Tingkat kultivasinya terlalu cepat. Lagi pula, butuh 10 tahun perbaikan dalam keheningan, dan Tao yang ia pelajari bukanlah hal kecil. Dalam hal ini, dia juga memahami teknik pemotongan besar satu persatu. Begitu dia mencapai alam surga manusia dan melatihnya, maka kekuatannya takkan terkalahkan. Meskipun tidak ada peningkatan dalam bidang mana, ia telah menjadi ahli dalam pemahamannya tentang kultivasi, meletakkan dasar yang kuat untuk latihannya di masa depan. Fang Han dapat diberkati dalam petualangan di Taiyuan Xianfu. Karena di Sekte Yuhua, dia tidak mungkin menerima begitu banyak bimbingan. Bukannya para penatua Sekte Yuhua tidak menunjuknya, tetapi mereka semua sangat sibuk. Mereka harus mengolah semua jenis kekuatan magis, juga perlu memperbaiki pil dan senjata sihir untuk bersaing dengan langit. Di mana mereka akan punya waktu untuk mengarahkan para murid dengan sabar. Bahkan Komandan Iblis, Lao Sunya Kaisar Besar Xiantian akan mengajarinya semua kekuatan magis, tetapi ia tidak akan menjawab semua jenis pertanyaan selama 10 tahun. Adang-adang, ketika ia berkultivasi sampai ke ujung tanduk, ia harus berpikir keras dan memecahkan masalah sendiri. Misalnya, rentang hidup Fang Han ada 900 tahun, tetapi beberapa ratus tahun telah berlalu untuk latihan kekuatan magis, mengumpulkan ki, dan kemudian menyempurnakan beberapa senjata ajaib. Tapi sekarang, orang misterius itu terdiam. Jika dia memberi nasihat setiap hari, manfaatnya sangat besar. Itu bukanlah apa-apa. Hua Tiandu telah menerima Tao dari Panwu Immortal, yang secara alami sangat kuat. Kamu juga memiliki pohon dunia, kamu hanya perlu mengolahnya dan menunggunya tumbuh, itu akan benar-benar dapat menembus dunia abadi. Bahkan jika itu adalah reinkarnasi dari Panwu Immortal, itu tidak akan menjadi lawanmu. Melihat Fang Han menghela nafas akan janji 10 tahunnya dengan Hua Tiandu, sosok misterius itu tertawa hahaha. Menunggu pohon dunia tumbuh, 100 juta tahun bahkan tidak akan cukup. Bahkan Protos tidak akan memiliki rentang hidup segitu. Kata naga yang tiba-tiba berkata, "Hei, naga kecil, kamu masih mengenal Protos?" Tanya pria misterius itu telah berbincang banyak dengan naga yang selama 10 tahun terakhir. Dia juga menyadari bahwa naga ini berasal dari nadi naga di sungai lukisan Huangquan. Ini bukanlah apa-apa, kami juga telah menangkap 2 Protos. Jawab naga Yan sambil melepaskan 2 tubuh Protos. Sesaat, bahkan suara pria misterius itu menunjukkan kengerian yang dalam. Para dewa muncul kembali,
akan ada kekacauan besar antara langit dan bumi. Tanpa diduga, pertempuran memadamkan para dewa 10.000 tahun yang lalu mengejutkan dunia, dan banyak makhluk abadi ada di sana. Pada saat itu, Yang Mulia Pandu juga mati di tangan para dewa Protos ini. Jelas, para dewa sudah punah pada waktu itu. Hei, Protos telah muncul kembali, dan dunia akan bergejolak. Mungkin ini adalah kesempatanmu untuk keluar dari masalah. Barang antik tua, kata naga Yan menggoda. Dia memanggil orang misterius itu dengan nama barang antik tua. Pihak lain tidak marah, tetapi membicarakannya. Pria misterius itu tertawa lagi dan berkata, "Kamu naga kecil, memang memiliki beberapa cara untuk pergi, tetapi sayangnya, kamu telah kehilangan kekuatan. Aku tidak tahu kapan itu akan pulih. Tetapi pohon dunia ditebas oleh leluhur para dewa dulu sekali. Kemudian benar-benar hancur, dan pecahannya tersebar di antara langit dan bumi. Jika kamu dapat mengumpulkan pecahan-pecahan pohon itu satu persatu, memadukannya ke dalam pohon muda, kamu mungkin dapat memulihkan sebagian dari keajaiban bibit pohon. Sayangnya, kekuatan para dewa Protos sangat ajaib, bahkan aku tidak dapat mengetahui misterinya. Kekuatan semacam ini pada dasarnya berbeda dari kekuatan magis manapun." Fang Han tiba-tiba berpikir, "Saya tidak tahu, bisakah senior tahu kekuatan ras dewa ini?" Tanya Fang Han. "Itu pertanyaan yang bagus. Kamu memiliki mayat Protos. Katakan saja padaku sebelumnya, apakah kamu tahu nenek moyang Protos telah menebang pohon dunia?" Tanya pria misterius itu tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Karena pohon dunia adalah ancaman fatal bagi Protos. Setiap Protos yang bersentuhan dengan pohon dunia akan sepenuhnya musnah, dan tidak akan ada ampas yang tersisa. Karena Protos lahir dari sumber energi paling misterius antara langit dan bumi. Itu sama dengan energi spiritual dunia peri. Ini adalah nutrisi untuk pohon dunia. Kamu tidak dapat secara langsung menyerap kekuatan Protos, tetapi setelah nutrisi dan transformasi pohon dunia, itu dapat digunakan. Meskipun tidak dapat meningkatkan manamu, itu sangat bermanfaat. Kamu dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sifat dunia. Jadi kamu dapat dengan cepat memahami alam surga dan manusia. Hubungan antara surga dan manusia sesederhana itu. Hai, ternyata seperti ini. Ini seperti orang tidak bisa memakan kotorannya secara langsung, tetapi membawa kotoran untuk menyirami sayuran. Kalau sudah tumbuh, bisa memakannya. Naga yang tertawa, "Akhirnya, saya telah belajar bagaimana cara menyerap kekuatan Protos." Pikiran itu sangat sederhana. "Fang Han, cobalah," kata naga Yan. Fang Han yang tiba-tiba menyadari maknanya, dia dengan cepat memunculkan pohon dunia di tengah alisnya. Akarnya keluar satu persatu, dan menembus tubuh salah satu Protos. Tiba-tiba, tubuh Protos itu mengering, seperti semua darahnya telah dihisap. Fang Han merasa bahwa gelombang kekuatan Protos benar-benar diserap oleh pohon dunia, diintegrasikan ke dalam tubuh pohon, tampaknya telah sangat dilengkapi. Daun yang awalnya diberikan kepada penyihir sebenarnya telah mengeluarkan kuncup lagi. Dalam dekade budidaya ini, penyihir juga telah memurnikan daun dan berhasil mengolahnya menjadi ki sejati, tetapi masih agak jauh dari alam ketiga kekuatan magis. Fang Han benar-benar merasa bahwa vitalitas halus dan misterius ditransmisikan dari pohon dunia dan diserap oleh pikirannya sendiri. Tiba-tiba, seluruh dunia menjadi jelas, tampaknya telah melihat vitalitas yang jelas antara langit dan bumi. Di antara vitalitas itu, ada beberapa yang dapat diserap oleh tubuh manusia, dan ada yang paling berbahaya. Unung-unung dan sungai-sungai di dunia tersusun dari sejumlah kecil partikel vital. Komposisi di antara mereka memiliki hukum misterius. Itu adalah sesuatu yang disebut formasi. Atas pemahaman antara surga dan manusia, pada saat ini tampaknya melebur,
pemahaman besarnya tentang alam yin yang menjadi luas, dan memiliki pemahaman baru. Bagaimana? Apakah Protoss benar-benar berbeda? Kekuatan mereka dapat membuat penglihatan dan kultivasimu lebih lanjut. Selama kamu merenungkannya dengan hati-hati selama beberapa tahun, masuk ke alam magis tingkat 5, alam surga dan manusia bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Pada saat itu, kamu dapat meningkatkan harapan hidupmu dan menguraikan inti emas 28 kekuatan magis. Pria misterius itu memuji, "Aku tidak seberuntung dirimu." Fang Han berseru, "Aku memiliki keberuntungan seperti itu." "Tidak. Aku punya artefak Tao, tapi itu rusak. Aku punya pohon dunia, tapi itu adalah sepotong puing. Sekarang aku masih terjebak di Taiyuan Xianfu ini, seakan hidup enggan mati tak mau. Aku juga tidak tahu tahun dan bulan kapan aku bisa keluar. Bahkan aku tidak peduli." Tetapi, penyihir itu terputus dari makanan dan air, dan itu sudah jalan buntu. Setelah beberapa tahun, itu akan sangat mengkhawatirkan. Ucap Fang Han menggelengkan kepalanya ketika mendengar pria misterius mengatakan bahwa dia beruntung. Karena dia melihat bahwa penyihir sudah kurus, kehabisan makanan dan minuman. Meskipun ada lebih dari 100.000 pil masih tersisa, tetapi itu tidak cukup untuk makanannya selama 10 tahun lagi. Adapun air suci Liu Yang, hanya masih ada beberapa tetes tersisa. Meskipun Fang Han memiliki aliran vitalitas dari pohon dunia yang stabil untuk mengirim aura peri, tetapi penyihir tidak. Jadi, jika ini terus berlanjut selama 10 atau 20 tahun ke depan, dia akan kehabisan makanan dan akhirnya mati. Aku tahu ini sejak lama, aku menyimpan banyak ramuan obat dan sumber air di lukisan Huang Kuan. Aku juga bersiap agar tidak menghadapi jedis seperti ini. Jika penyihir itu benar-benar tidak bisa bertahan, aku harus memberinya dorongan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untungnya, Hua Tiandu membawa Long Yao pergi. Jika tidak, akan lebih merepotkan jika menambah satu orang lagi. Kata Fang Han memikirkannya. Dia masih duduk bersila, terus berlatih pencerahan dan berusaha menembus alam surga dan manusia sesegera mungkin. Kemudian sempurnakan Jin dan mengkultivasikan 28 jenis kekuatan magis. Adapun mayat Protoss, Fang Han belum siap untuk menyerapnya. Bagaimanapun, itu tidak akan meningkatkan banyak kekuatan. Tunggu sampai dia mengolah 28 jenis kekuatan magis, kemudian lihat apakah dia dapat menyaring mayat ini menjadi pil yang dapat memperpanjang hidup. Senior, kira-kira, aku butuh berapa tahun lagi sebelum aku bisa melangkah ke alam surga dan manusia? Tanya Fang Han menghentikan pelatihannya sebentar. Dia merasa bahwa kinya telah sempurna, dan dia telah menggabungkan kekuatan para dewa. Dia membuka skylight untuk merasakan alam surga dan manusia, tetapi dia tidak pernah bisa mengambilnya meskipun hanya setengah langkah. Dia merasa bahwa ada beberapa hambatan, jadi dia bertanya kepada orang misterius itu. Sekiranya itu membutuhkan waktu 5 hingga 8 tahun. Tapi sekarang, kamu telah mencapai puncak Kaisar Kayu Azure Kaisar Gong. Jika kamu terus menggilingnya, memang sulit untuk ditembus. Lebih baik melatih kekuatan magis yang lain, misalnya, tubuh emas Jinloumu. Kamu harusnya tahu, tubuh fisik adalah harta karun, dan kultivasi kekuatan magis tergantung padanya. Aku merasa tubuh fisikmu kekurangan dan belum menandingi Mu Huanggong. Kamu bisa mencoba kultivasimu. Seru orang misterius itu memiliki mata ganas dan ide yang aneh. Lagi pula, kultivasi pihak lain jauh lebih tinggi dari Nagayan, apalagi Fang Han. Kultivasi Yama Jinbo. Sayang sekali, tidak ada vitalitas bumi di sini. Bagaimana cara melatihnya? Alasan berkultivasi Mu Huanggangqi adalah karena pohon dunia. Ucap Fang Han tercengang. Dia tidak berpikir untuk mengolah tubuh emasnya, karena yang dibutuhkannya adalah harus menyerap esensi bumi. Tidak masalah, kamu gunakan pohon dunia untuk berkomunikasi perlahan.
Mungkin kamu bisa merasakan bumi. Jika kamu benar-benar bisa merasakannya, maka dampak dari bumi dan kayu, tubuh fisik dan dampak mana juga merupakan cara yang baik untuk menerobos alam surga dan manusia. Jawab orang misterius itu mengikuti petunjuk dan menjelaskan dengan seksama. Berbagai metode menerobos wilayah, diludahkan dari mulutnya, membuat Fang Han menjadi tercerahkan. Oke, kalau begitu aku akan mendengarkan percobaan senior, kata Fang Han. Kemudian, dia mengayunkan energi fisik dan darahnya, dengan keras mendesak seluruh tubuh Jin Luo, mencoba secara induktif berkomunikasi dengan surga dan manusia, menyerukan vitalitas bumi. Matanya tak berujung, kebijaksanaannya sempurna, aku suci, bersih seperti bunga lotus. Gumam Fang Han. Di aula ini, itu benar-benar terisolasi dari dunia luar, tetapi Fang Han dapat samar-samar merasakan dunia luar melewati pohon dunia. Terutama setelah ia berkultivasi ke alam yin dan yang, induksinya menjadi lebih jelas. Sekarang saya sudah mulai mengolah tubuh emas, sepertinya saya sedikit merasakan vitalitas bumi, tetapi tidak bisa saya serap sendiri. Tangkap, seru Fang Han meraih esensi bumi, kehendak spiritualnya merampok masa lalu, pergi jauh ke pohon dunia yang menjulur keluar, dan mengasingkan diri dalam waktu dan ruang yang terlipat. Pohon dunia sangat ajaib, waktu dan ruang aula ini semuanya diproklamirkan dalam satu tubuh, terisolir dari dunia luar, tetapi akar pohon dunia dapat melipat waktu dan ruang dan menembus setiap celah. Semangat Fang Han melalui pelipatan waktu dan ruang, juga menyusup sedikit, seolah-olah mengalami perjalanan yang menyenangkan, dan mendapat banyak manfaat. Jejak energi dunia ditemukan oleh Fang Han, digenggam, dan ditarik ke akar pohon dunia, dan kemudian diberkatikan ke tubuhnya. Untuk sementara waktu, ia memiliki kristal kuning berdesir di tubuhnya. Ini adalah esensi asli penite. Pohon dunia benar-benar menakjubkan, kata orang misterius itu mengagumi. Fang Han tidak mendengar kata-kata pria misterius itu. Dia sepenuhnya terlibat dalam operasi tubuh emas, dan meminjam banyak esensi tanah. Energi tanah di sekitar tubuhnya semakin kaya dan lebih tebal. 1 tahun lagi telah berlalu. Vitalitas bumi di tubuhnya membentuk kulit telur kuning kristal, sepenuhnya menyelimuti tubuhnya, dan kekuatan besar di dalamnya berbalik dan berguling. Di antara 5 elemen dan kekuatan magis 5 kaisar, energi tanah adalah energi pusat yang paling kuat dan paling agung dan mengesankan. Fang Han sekarang bersiap untuk mengorbankan kekuatan magis ini. Tubuh emas Jin Luo sebelumnya hanya melatih fisiknya, dan tidak melatih mananya. Kalau tidak, itu akan meledak dan tidak akan ada tulang yang tersisa. Sekarang Fang Han mendengarkan saran dari orang misterius itu. Ketika alam yin dan yang dalam kondisi terbaiknya, biarkan alam wanmu bercampur aduk, menerobos alam surga dan manusia. 2 tahun telah berlalu. Vitalitas tanah dari berwarna emas cemerlang, seperti kulit telur emas dengan nafas pegunungan. Sudah waktunya, gumam Fang Han merasa bahwa dia telah mengumpulkan cukup esensi bumi di sekitar tubuhnya. Setelah menimbang sesaat, dia menggertakkan giginya, menghantamkan tubuhnya dengan muang gangki. Tiba-tiba, serangkaian ledakan terjadi di tubuhnya, dan mengalami pendarahan dari 7 lubang. Secara khusus, sepotong otot di tubuhnya tampaknya meledak dan jatuh, dan tulang-tulang seluruh tubuhnya juga meledak. Dalam benaknya, itu juga seperti menyalakan petasan yang mengejutkan. Apa yang terjadi? Tanya penyihir itu ketakutan dan melompat. Dengan cara ini, semua orang akan berpikir bahwa Fang Han akan meledak dan mati. Tabrakan antara ki bumi dan ki kayu sedikit berbahaya, tapi dia bisa menghentikan bahayanya. Orang misterius juga memperhatikan Fang Han, aku berharap kamu bisa menembus level ini. Tepat di antara ucapan pria misterius itu, ledakan di tubuh Fang Han tiba-tiba berhenti. 2 aliran udara tiba-tiba meledak, keluar dari langit di atas kepalanya,
yang satu kuning murni, dan yang satunya cian murni. Darah di tubuhnya meledak dan dicuci bersih. 2 ki tanah dan kayu masing-masing di tempatnya. Kaisar kayu kembali ke hati, dan kaisar bumi kembali ke limpa. 5 organ dalam dan 5 elemen, formasi besar surga dan manusia meledak dari mulutnya. Ada sebuah pusaran yang mengalir seperti nebula memasuki tubuhnya, Mu Huang memasuki hati, dan Tu Huang memasuki limpa. Kedua pusaran itu adalah formasi. Ini adalah formasi yang dibentuk dari Qi. Pada saat ini, Fang Han menerobos batas-batas antara surga dan manusia, melangkah ke tingkat 5 alam magis, alam surga dan manusia. Sejak saat itu, dia dapat memurnikan artefak roh, mendapatkan harta surga dan bumi, dan memurnikan harta karun. Bahkan bisa disebut orang yang suci. Hati adalah kayu, limpa adalah tanah, jantung adalah api, paru-paru adalah emas dan ginjal adalah air. Ketika dia menerobos alam surga dan manusia, dia mengubah kaisar kayu menjadi formasi besar, menyembunyikannya di dalam hatinya, dan mengembuskan Tu Huang menjadi formasi besar, tersembunyi di limpa dan perutnya. Namun, kaisar kayu Fang Han jauh lebih dalam, dan Tu Huang baru saja kental. Perbedaan antara keduanya tidak dapat dihitung. Namun, sejumlah besar ki bumi dan kayu telah sepenuhnya memotivasi fungsi hati dan limpa. Tiba-tiba, kekuatan fisik Fang Han meroket. Gelombang pasang mengalir keluar dari pori-porinya, dan ada ledakan sonik di mana-mana. Tubuhnya sedikit bergerak di aula, dan ada hantu di mana-mana. Seluruh orang itu seperti pedang terbang dan bergegas keluar dari udara, dan kecepatannya luar biasa. Ini benar-benar kekuatan fisik. Gangki terkondensasi menjadi barisan besar, masuk ke dalam daging dan dikombinasikan dengan tubuh fisik. Itulah sebabnya ia akan menambah umur 800 tahun. Penguasa alam surga dan manusia. Alam kelima kekuatan magis sungguh berbeda. Ini juga merupakan perubahan kualitatif dalam bidang kekuatan magis. Namun, ketika kedua ki masuk ke dalam tubuh, Fang Han jelas merasakan 5 elemen di tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ki kayu yang paling berat, api hati limpa, jantung, paru-paru serta ginjal adalah yang kedua. Spanduk Suzaku. Pikiran Fang Han bergerak, mengingat sepotong harta karun yang ditinggalkan oleh peri Huo Yun, bendera burung vermilion terbang, dicuci oleh Fang Han dengan air suci Huangquan, segera terbakar, nyala api tak berujung ditembakkan dari bendera. "Yan, tolong aku," ujar Fang Han membanting, dan naga Yan juga menembak pada saat yang sama. Nyala api dari bendera Suzaku ini berubah secara drastis, perlahan terkondensasi, dan akhirnya berubah menjadi 2 kaisar yang mulia. Baik kaisar dan wanita itu mengambil tongkat api, yang merupakan bentuk kaisar merah dan kaisar api. Pada saat ini, Fang Han menjadi kaisar api kaisar merah. Kedua kaisar secara bertahap berubah menjadi sejumlah besar pola api yang menyempit ke jantung tubuh. Fang Han merasakan fungsi jantungnya sangat kuat, dan setiap kali berdetak, baja pun bisa hancur. Hebat! Awalnya, aku harus berlatih kaisar api kaisar merah, mengumpulkan api langit dan bumi, setidaknya membutuhkan lebih dari 1 kerja keras. Sekarang aku melarutkan bendera Suzaku, mendapatkan esensi api, dan menyelamatkanku dari banyak kultivasi. Fikir Fang Han diam-diam. Kemudian, dia mengeluarkan inti emas, dan saatnya untuk melautkannya. Butir emas peri api ini mengandung 28 kekuatan magis, yang setiap kekuatan magis harus dipraktikkan selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, untuk menguasai bencana angin matahari hitam, seseorang harus pergi ke ruang yang sangat berbahaya, untuk menangkap kekuatan dahsyat dari badai matahari hitam. Setidaknya butuh 100 tahun untuk berhasil. Selain teknik badai matahari hitam, 27 kekuatan magis lainnya, masing-masing dapat memakan waktu selama 100 tahun, atau paling cepat 20 hingga 30 tahun untuk dapat berhasil mempelajarinya.
Peri Huoyun memiliki masa hidup lebih dari 1000 tahun. Hampir 80% dari masa hidupnya hanya untuk mengembangkan inti emas ini. Namun sekarang, itu telah jatuh ke tangan Fang Han. Begitu Fang Han mengeluarkan inti emas, pikirannya melonjak, matanya menembakkan cahaya yang menyilaukan ke inti emas. Ki Kaisar kayunya terkondensasi menjadi formasi besar. Semuanya telah dilakukan, tetapi inti emas itu tidak bergerak. Sampai Nagayan mengucapkan mantra, Huangquan menjadi kabut tebal dan menyelimuti inti emas. Potongan inti emas yang berisi 28 jenis kekuatan gaib mulai membusuk dan meleleh. Sekarang Fang Han dan Nagayan sama-sama penguasa alam surga dan manusia, dan mampu menyatukan semua jenis formasi besar. Meskipun Fang Han baru saja memasuki alam surga dan manusia, kelima elemen belum sepenuhnya kental, tetapi itu tidak mencegahnya menjalankan arai besar untuk membantu Nagayan. Dengan bantuan pembuluh darah naga tua dan licik seperti Nagayan, sesosok dengan penampilan sihir yang mendalam, dan bantuan alat tahu lukisan Huangquan, tidaklah sulit untuk memecahkan inti emas. Apalagi pemilik inti emas ini sudah kojor. Beberapa bulan telah berlalu, ketika tiba di suatu hari, awan musim semi kuning tiba-tiba menyebar, berguling di mana-mana. Di antara awan kuning, ada formasi besar sebanyak 28 kelompok tiba-tiba muncul. Setiap formasi besar bergelombang, berisi aturan magis, dan tuannya harus bekerja keras untuk memperbaiki kekuatan magis ini selama 100 tahun. Fang Han, kamu masih belum juga memasukkan manamu ke dalamnya. Cepat, sempurnakan satu persatu. Jadikanlah sebagai sihirmu sendiri. Geram Nagayan. Baiklah, jawab Fang Han tidak ragu-ragu. Dalam benaknya, 28 metode kekuatan magis melintas dengan cepat. Akhir-akhir ini dia mempelajari Jindan, dan dia sudah tahu semua jenis kekuatan magis di dalamnya, dan cara mengolahnya. Terlebih lagi, ada bimbingan dari orang misterius. 28 aliran udara menyembur dari mulutnya, yang semuanya murni, mana yang murni. Ketika mereka menyentuh 28 formasi besar ini, mereka segera menyusup dan mempraktikkannya sesuai dengan hukum. Di sekitar tubuh Fang Han, itu dikelilingi oleh badai yang tak terbatas, mananya meningkat lagi. Kekuatan asli 100.000 kuda kini berlipat ganda, menjadi 200.000, 300.000, 500.000. Pada akhirnya, Fang Han merasa bahwa dia telah meningkatkan mananya 5 kali lipat. 28 jenis kekuatan magis, semua memasuki pikirannya. Bahkan, 3 tato Tianxi di tubuhnya larut, dipadatkan menjadi satu, menjadi kekuatan magis Tianxi Dava, dan memasuki pikirannya bersama-sama. Hai, basis kultivasi seorang di alam surga dan manusia rata-rata hanya memiliki 10.000 kuda, tetapi kamu memiliki 500.000 tenaga kuda penuh, 50 kali lebih tinggi dari karakter-karakter itu, tampaknya kamu memang kebanggaan langit. Selama ada kesempatan untukmu bisa keluar, ada beberapa harapan dalam rahasia umur panjang. Kata pria misterius itu berteriak. Kita telah berada di sini selama 15 tahun, dan itu sekitar 15 hari di dunia luar. Dalam 15 tahun, kamu telah mencapai alam surga dan manusia, kemajuanmu memang cepat. Kata Nagayan melihat kekuatan magis Fang Han yang menjadi 31 macam kekuatan magis. Ini hampir sebanding dengan dia, dan Nagayan hanya bisa menahan nafas. Mu Huang, Tu Huang dan Huo Huang. 3 kekuatan magis ditambah 28 jenis kekuatan gaib pada Jindan. Ketika saya menyelesaikan kekuatan magis 5 kaisar satu persatu, maka saya akan melatih teknik pemotongan besar. Sekarang, ada 34 jenis kekuatan magis, di antara para murid Yu Huamen, saya khawatir, tidak ada seorang pun kecuali Hua Tiandu yang bisa menjadi lawanku. Kata Fang Han berteriak panjang, harga dirinya tiba-tiba melonjak. Masih ada Fang Qingsui.
Kata naga Yan mengingatkannya. Apakah ada cara untuk keluar dari sini? Fang Han bertanya pada orang misterius itu. Tidak, pria misterius itu menjawab dengan sangat sederhana. Kamu mungkin bisa mencobanya ketika kamu telah mengolah rahasia umur panjang. Tapi sekarang, itu jauh lebih baik. Namun, jika naga kecil ini dapat memulihkan kekuatannya, maka kamu bisa keluar. Kata orang misterius itu. Tepat saat ini, di luar Taiyuan Xianfu, petir tiba-tiba melintas. Di antara awan petir, sesosok wanita berpakaian putih mendarat. Itu adalah Fang Qingsui. Ada juga beberapa murid Yu Huamen, di antaranya Jialan, Long Yao dan beberapa murid sejati wanita yang sedang menunggu. Sesaat, awan cahaya jernih muncul di kepala mereka. Kepala sekte, saudara laki-laki Fang Han telah terjebak selama 16 hari. Itu artinya dia sudah terjebak di istana Taiyuan selama 16 tahun. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup, kata Long Yao gelisah.